Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar pembelajaran di kelas 5, semester 1, tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, pentingnya udara bagi pernapasan, pembelajaran ke-6. Selamat menyaksikan. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran pada video pembelajaran kali ini. 1. Dengan membaca teks bacaan dan menyimak penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan tentang musyawarah. 2. Dengan berdiskusi, siswa mampu menggali informasi dari teks berkaitan dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. 3. Dengan berdiskusi, siswa dapat menuliskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai peserta musyawarah. 4. Dengan menyimak penjelasan guru dan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur persiapan peragaan karya tari dengan properti. Dan yang kelima, dengan membuat peta pikiran, siswa dapat menjelaskan unsur-unsur yang harus dipersiapkan untuk memperagakan suatu karya tari yang telah dipilih. Anak-anak, sekarang coba perhatikan gambar di samping. Pernahkah kalian melakukan kegiatan seperti pada gambar di samping? Gambar di samping adalah gambar yang menunjukkan kegiatan bermusyawarah dalam memilih ketua kelas. Kalian juga biasanya melakukan kegiatan tersebut pada awal pembelajaran di awal semester 1. Lalu, apa itu musyawarah? Musyawarah adalah pengambilan keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah dengan maksud mencapai mufakat. Dan mufakat itu sendiri adalah kesepakatan untuk melaksanakan hasil dari musyawarah. Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam musyawarah adalah sebagai berikut. Nilai-nilai dalam musyawarah yang pertama adalah nilai kebersamaan, di mana di dalam musyawarah kita bersama-sama untuk mengambil keputusan bersama untuk mencapai suatu mufakat. Yang kedua adalah nilai kebebasan mengemukakan pendapat, di mana di dalam musyawarah tentunya kita bisa bebas mengemukakan pendapat, tetapi harus dengan cara yang sopan ya anak-anak. Yang ketiga adalah nilai menghargai pendapat orang lain. Tentunya selain dalam kebebasan untuk mengemukakan pendapat, kita juga harus menghargai pendapat orang lain tanpa mencela pendapat dari orang tersebut. Dan yang terakhir adalah nilai jiwa besar serta lapang dada dalam melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Adapun ciri-ciri musyawarah untuk mencapai suatu mufakat. Maksudnya di sini adalah ciri-ciri musyawarah yang baik. Yang pertama adalah sesuai dengan kepentingan bersama. Jadi, musyawarah yang baik adalah musyawarah yang mengutamakan kepentingan bersama, bukan mengutamakan kepentingan individu belaka. Yang kedua, usul atau pendapat yang disampaikan harus mudah dipahami dan tidak memberatkan. Kemudian yang ketiga, dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Dan yang keempat, pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Kemudian, adapun prinsip-prinsip musyawarah. Yang pertama, musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang jujur. Yang kedua, musyawarah dilandasi semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. Yang ketiga, lebih mengutamakan kepentingan umum. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, keputusan yang diambil harus dapat mempertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir, melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi dengan iktikat baik dan penuh tanggung jawab. Adapun cara-cara mengeluarkan pendapat di dalam musyawarah. Yang pertama, mengacungkan tangan sebagai tanda izin bicara. Yang kedua, berbicara setelah dipersilakan. Jadi, ketika telah dipersilakan, anak-anak baru boleh mulai berbicara. Jangan ketika belum dipersilakan anak-anak berbicara ya, karena itu tidak boleh. Lalu yang ketiga, kalau ada yang berbicara, anak-anak harus menunggu pembicaraannya sampai selesai. Hal tersebut dilakukan agar kita lebih menghargai pendapat orang lain. Lalu yang keempat, harus bersikap sopan dan berbicara dengan jelas.
Hal tersebut agar pendapat anak-anak sekalian dapat didengarkan oleh peserta musyawarah yang lain. Anak-anak, tahukah kalian, sebelum melaksanakan peragaan karya tari, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Tujuannya agar peragaan karya tari berhasil dengan baik di depan orang lain. Berikut ini adalah persiapan peragaan tari. Yang pertama adalah menentukan bentuk karya tari. Lalu yang kedua, menentukan jumlah penari. Jumlah penari ini akan menentukan bentuk tari yang akan anak-anak bawakan. Misalnya, jika anak-anak menari sendiri, berarti bentuk karya tarinya adalah tari tunggal. Jika anak-anak menari berdua, maka bentuk karya tarinya adalah tari berpasangan. Dan jika anak-anak menarinya bertiga atau lebih, maka bisa disebut bentuk karya tari secara berkelompok. Kemudian, harus menentukan properti tari. Properti tari bertujuan agar karya tari yang dibawakan nanti akan lebih hidup. Lalu, menentukan iringan tari. Anak-anak bisa memilih iringan tari dari YouTube atau bisa merekam audio, kemudian menyimpannya di flash disk atau CD. Kemudian, memilih busana atau kostum tari. Tentunya, kostum tari ini harus sesuai dengan tema tarian yang akan anak-anak bawakan nanti. Anak-anak, dengan berakhirnya materi tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita pada video pembelajaran kali ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya pada modul yang telah Ibu berikan kepada kalian ya. Selamat belajar di rumah dan tetap semangat. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Ibu akhiri pertemuan kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.